Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apa kabar? Kita mulai ya. Siap, dimulai Bu. Bapak Ibu, kita mulai acara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara udah dubbing itu Bu. Direktur KSK kami hormati dan evaluasi Dr. Abdul Basir hormati Bocor ibu nih. Bapak Ibu serta yang berbahagia. Mulai tapi ning Zoom. Ning Zoom. YouTube langka. Terus mulai ning Zoom Pak Kadek. Ya, siap. Ya, silakan Bu. Ulangi lagi. Mulai. Bapak Ibu izin kita mulai ya. Ya, Bu. Bu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur KSKK Madrasah, Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI, yang kami hormati Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Bapak Dr. Abdul Basit MPD, yang kami hormati Ibu narasumber Ibu Nur Fajrin MT, Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung pada kegiatan hari ini. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat hadir dan bertatap muka secara daring dalam acara kegiatan ngaji kurikulum dengan tema belajar coding bersama alumni madrasah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, acara kita kali ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian ngaji kurikulum. Tentunya harapan kami Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan ilmu serta materi dari Ibu narasumber yang nantinya dapat dipraktikkan. Suaranya nggak kedengaran Bu, suaranya tidak kedengaran, terlalu bunyi Untuk musik. mempersingkat waktu, dan alhamdulillah Ibu narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Evi, Mungkin suaranya tentunya kedengaran langsung bunyi musik aja yang kuat. kami persilahkan kepada Ibu narasumber, Ibu Nur Fajrin MT, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir kita ngebahas tentang pemrograman. Nah, sesuai janji saya kemarin, di minggu ini kita akan sharing mengenai website monitoring. Nah, saya akan share screen dulu sebentar. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, pada website monitoring kali ini saya akan berbagi mengenai tentang REST API, PHP, dan SQL. Nah, apa itu REST API? REST API adalah Representational State Transfer
API adalah jenis API yang mengikuti prinsip REST, sebuah arsitektur yang dirancang untuk komunikasi antara sistem melalui protokol HTTP. Kemudian, REST API ini memungkinkan aplikasi klien dan server untuk bertukar data dalam format JSON atau XML. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita butuh ada komunikasi antara perangkat dengan website. Jadi ini ada hubungannya sama simulasi kita di Walk Week kemarin. Kalau di minggu kemarin kita bikin perangkat IoT, nah sekarang kita bikin websitenya. Nah, untuk membuat mereka bisa berkomunikasi itu kita membutuhkan REST API agar mereka dapat bertukar informasi. Jadi si Walkwie yang kemarin, si perangkat IoT yang kemarin itu bisa mengirimkan data ke website. Begitu. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang HTTP request dan endpoint. HTTP request adalah permintaan yang dikirim oleh klien, misalnya browser atau aplikasi ke server melalui protokol HTTP untuk meminta atau mengirim data. Terdapat 4 metode dalam HTTP request, itu ada GET untuk mengambil data, kemudian ada POST untuk menambahkan data, kemudian ada put untuk memperbarui data, dan yang keempat itu ada delete untuk menghapus data. Nah, kemudian dalam pertukaran data ini kita juga membutuhkan endpoint. Endpoint itu adalah URL spesifik dalam API yang digunakan untuk mengakses data tertentu. Seperti itu. Nah, lanjut. Apa yang perlu kita persiapkan untuk membuat website monitoring yang menerima data dari perangkat IoT yang telah kita buat? Nah, yang kita butuhkan itu ada perangkat keras dan perangkat lunaknya, ada hardware, ada softwarenya. Hardwarenya itu yang pertama kita butuh perangkat IoT yang terhubung ke internet. Nah, ini tuh alasan kenapa kemarin kita menggunakan microcontrollernya ISP32 bukan Arduino Uno, karena ISP32 itu dapat terhubung ke internet. Nah, kemudian si ISP32 ini juga dia dapat perangkat IoT ini dapat menjalankan protokol HTTP. Kemudian kita butuh dari sisi softwarenya kita butuh server, kita butuh database, kita butuh endpoint, dan kita butuh websitenya. Kita butuh HTML websitenya. Next, nah ini adalah alur data monitoringnya. Nah, yang alur data monitoring ini diawali dari perangkat IoT-nya atau ISP yang kemarin kita buat atau Walkwie yang kemarin kita rancang. Kemudian perangkat ini mengirimkan data ke endpoint menggunakan protokol HTTP. Kemudian di sini endpoint yang digunakan itu yang tipenya POST. Di dalam endpoint yang bertipe POST itu ada SQL insert, di mana SQL insert ini digunakan untuk menyimpan data ke database. Kemudian ada di sini ada endpoint yang get, yang bagiannya mengambil data. Kemudian di sini dia melakukan select data dari database dan nanti datanya akan ditampilkan di front end seperti itu. Ini jadi kalau alur datanya secara simpelnya dari ISP dikirimkan ke database melalui endpoint, kemudian dari bagian websitenya dia ngambil data juga ke endpoint untuk mengambil data dari database seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara membuat softwarenya, kita pertama butuh server. Kita bisa menggunakan server lokal. Kalau misalnya server lokal itu biasanya teman-teman bisa menggunakan SAMPP, kemudian atau juga server yang di internet. Nah, kalau yang saya gunakan ini server yang di internet, nanti kita bisa simulasi bagaimana penggunaannya. Kemudian kita membuat database, kemudian kita juga bisa membuat tabel dan data logger, kemudian ada juga endpoint yang perlu dibuat, kemudian ada website monitoringnya. Nah, ini adalah tampilan servernya. Untuk server di internet seperti ini. Ini yang saya gunakan, ini tampilan server lokal yang ada di SAMPP. Kalau teman-teman udah install, nanti tinggal dijalankan aja. Nanti servernya jalan. Harusnya kalau SAMPP ini sudah sangat familiar ya buat Bapak Ibu yang memang mengajar TIK di SMA Madrasah Aliyah kelas 3, kelas 2 harusnya sudah familiar begitu. Nah, kemudian ini kita buat database dan tabel, kita buat
buat database-nya dulu. Kemudian di dalam komponen tabelnya itu ada ID, nama, terus karena kemarin kita menggunakan sensor ketinggian, maka ada ketinggian, terus saya tambahkan ada temperatur, humidity, sama latitude dan longitude itu untuk membuat titik koordinat maps gitu. Nah, setelah database dan tabelnya dibuat, kita membuat endpoint. Nah, endpoint yang kita gunakan di sini ada dua, ada API GET dan API POST. Isi programnya seperti ini. Ini untuk yang endpoint POST, ini yang untuk endpoint GET. Nah, untuk full kodenya kita bisa lihat di sini ya Bersama Bapak Mama Ibu. Beli. Untuk full kodenya kita bisa lihat di Google Drive. Ini saya share aja ya. Apa namanya? Linknya. Yang jelas, Bu. Belum, iya, nggak apa-apa Pak. Ini linknya saya share. Nah, ya, ya. Nah, ini linknya saya share, saya taruh di sini. Nanti Bapak Ibu bisa download sendiri linknya apa namanya? Program program programnya nanti Bapak bisa lihat sendiri dan ini website monitoringnya. Hasilnya seperti apa? Kita bisa lihat sebentar. Nah, ini adalah website monitoring yang dibuat. Jadi kalau coding yang tadi Bapak Ibu download, nanti jadinya seperti ini. Ini dapat datanya dari mana? Itu dapat dari ISP32 yang kemarin kita buat di Walkbee kan dia ngirim data ketinggian air, terus nanti yang latitude sama longitude-nya itu kita dapat kita buat sendiri dulu gitu. Nah, untuk Walkbee-nya Lembar itu yang. Nah, untuk Walkbee-nya sendiri ini Walkbee terbaru yang sudah saya sesuaikan. Nah, kalau kalau kemarin teman-teman sudah mengikuti, kita bisa lanjut ke bagian sini aja. Di sini ada, ini saya share juga ya Walkbee-nya. Nah, ini saya share. Sudah. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau coba, Bapak Ibu bisa ganti ini nama madrasah, latitude sama longitude-nya diganti ke nama madrasah Bapak Ibu dan ininya apa namanya? Longitude sesuai lokasi. Boleh dicoba dibuka Bapak Ibu link Walkbee terus diedit aja. Kalau sudah dicoba nanti harusnya nama sekolah Bapak Ibu akan muncul di website monitoring tersebut begitu. Jadi langsung online. Apakah sudah Bapak Ibu diganti nama madrasah terus mengganti latitude longitude-nya? Kalau kalau misalnya nanti diganti, nanti akan masuk ke sini Bu datanya. Nanti akan masuk ke sini. Kalau Bapak Ibu mengganti ininya apa namanya? Misalnya saya cari dulu ya di sini di Google Maps. Kita coba kita cari misalnya Man 1 Bekasi misalnya. Man 1 Bekasi. Nah, Man 1 Bekasi itu titik koordinatnya ada di -6 sekian sekian sekian. Kita coba ya. Jadi ayah mana situ mana di situ gitu. Cara menggantinya, Bu, cara mengganti.
Cara menggantinya di sini, copy paste di sini. Nah, ini yang minus 66-nya diklik, kita copy, kita X, kita taruh di sini. Nah, kemudian ini yang 1,7-nya 107-nya kita ganti juga taruh di sini. Jangan lupa stringnya itu tanda kutip duanya ini jangan lupa harus ada gitu, jangan sampai terhapus. Nah, ketika ini udah diganti, kita ganti namanya jadi tadi Man satu Kota Bekasi gitu ya. Sekarang kita coba. Kita coba running. Maaf, Bu Nur, itu ada 4 file yang di running yang mana ya? Oh, kalau ini yang di Walkwi, Pak. Yang di running yang di Walkwi, bukan bukan yang kalau itu yang file tadi itu tuh file API sama halaman websitenya, bukan bukan yang di running. Kalau yang di running halamannya yang ini. Ini Ini, langsung Pak. Bu ya, langsung kita ganti ya. Iya, langsung aja diganti. Itu kalau yang untuk diganti yang di situ, Bapak Ibu. Nah, lama ya. Sebentar. Kalau di Walkview itu internetnya suka lama. Saya Udah ada yang dan muncul belum, Bu? coba saya lihat ya, udah ada yang masuk belum ya? Coba belum ada yang nambah nih, Pak. Belum belum ada yang berhasil masuk nih kayaknya nih. Padahal udah dicoba ini, Bu. Udah sampai ini belum, Pak? Sampai Kalau sudah kalau masukin kalau longitude-nya, ini di aplikasinya di run Mbak atau gimana? yang mana yang mana? Kalau sudah ini string latitude-nya kita udah ganti dan Iya, longitude-nya, terus kita di langsung run. run Betul betul. aplikasinya. Langsung run yang di sebelah sini tadi ada warna biru itu buat ngeran Oh, ya. oh gitu. Baik. Ya, nah ini sekarang masih menghubungkan ke internet. Dia lama sih kalau misalnya apa? Ini saya ganti di sini aja ya. Jadi saya tuh bikin walkway-nya dua, ada yang di simulator yang tadi. Kalau di simulator yang tadi tuh dia ini apa namanya? Dipengaruhi oleh jaringan internet. Sekarang kita coba yang Ya kita ganti nama madrasah saja. nama madrasah sama latitude longitude-nya Bapak. Ini ada tiga. Ini yang tiga baris ini. Ini yang diganti. Oh ya. Apakah sudah ada Cara yang ngambil masuk, Bu? cara ngambil longitude-nya itu dari mana? Dari Dari Google baca Pak Maps. Map. Kalau kalau saya biasanya dari Google Maps nanti di sini dapat. Coba kita lihat udah ada yang masuk belum ya? Menurannya yang mana, Bu? Bu, Belum muncul ada nih build Pak. server BC. Iya itu Muncul ininya apa namanya server Men di jaringannya ya. menurannya yang mana, jaringan Bu? jaringan di Walkwinya ini saya ganti dulu ya sebentar. Saya coba Oke, di siap, siap. Visual Studio. Kalau di Walkwinya langsung memang suka begitu, suka apa? Ya. Sering gangguan gitu. Man satu Kota Bekasi. Ini kita ganti -6 sekian sekian. Kita ganti di sini. Salah. Proof. Nah, Man satu Kota Bekasi. Ini kita coba lagi. Kita copy juga. Kalau dari Bapak Ibu sudah ada berhasil, nanti harusnya langsung muncul di website monitoringnya begitu. Kalau jaringannya bagus, saya save dulu, kemudian saya simpan. Karena begitu
Saya running. Nah, ini harusnya udah kekirim server sih. busy Bu itu gimana ya Bu ya? Apa emang servernya lagi error? Nah, iya servernya lagi error. Ini saya kalau kalau pakai Walkwi yang di laptop itu dia langsung kekirim nih. Man satu Kota Bekasi. Sekarang saya buka di sini. Harusnya nambah nih maps-nya. Nah, nambah kan yang ada di Bekasi. Karena tadi saya udah berhasil ngirimnya gitu. Biasanya Wah, kalau sudah kalau nanti longitudenya gimana, Bu? Lanjutannya, Bu. di save, di run, di eh, nah, ini saya juga udah berhasil nih. Kalau udah berhasil ada masuk nih Man satu Kota Bekasi, temperatur segala macamnya, berarti ini udah kekirim. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengganti ketiga baris ini, nama, latitude, longitude-nya langsung di run aja yang warna hijau atau di save dulu boleh nggak apa-apa. Gitu. Coba cek Bu dari Pamekasan Bu. Udah keluar ininya Pak yang kayak gini, JSON data gitu. Sudah? Enggak, itu baca di Mana? JSON konfigurasi data mana? Wi-Fi itu Mbak ya. Udah Ini Bu muncul serial di monitor yang menghubungkan ke tulisan ini Wi-Fi. belum Pak di Walkwie-nya. JSON data Man Oh, satu Kota. Konfigurasi Kalau udah Wi-Fi Untuk itu di dari 9 menghubungkan sama 10 itu Wi-Fi, Mbak ya, harus tapi diubah ya. belum kirim data. nggak usah Project nggak usah. name-nya bebas ya, Bu, namanya. Kenapa? Project name-nya bebas namanya. Bebas. Belum ada yang masuk nih. Itu Masih baris jaringan kali ya? 9, baris 9 Mbak siapa nih Mbak Nurul Iya, ya? baru menghubungkan ke Wi-Fi belum sambung-sambung padahal. Iya, Iya, baris 9 10 jaringannya itu ya. suka jelek. Bu muncul notif. Oh, ini Oh nggak iya. usah. Ya, Ini itu ini biarin. Itu Longitude gimana tuh? memang dari sananya seperti itu. Kita coba lagi, misalnya dari Man satu Iya, Kota Pak. Padang kali ya. Man satu Kota Itu Padang. apa, Bu, dari Gresik, Bu? Puan Bu, Sebentar. satu Padang Sidimpuan, Coba ini kan satu longitude-nya. Sidimpuan. Itu Bapak Ibu boleh dicoba sendiri aja. Berhasil atau enggak, saya cuma mau nyontohin aja bagaimana sistem monitoring ini bekerja untuk membaca data-data sensor yang Coba ada Bu yang begitu. satu Ciamis. Oke, kita lihat. Ini ada muncul temperaturnya. Kayaknya petanya salah mungkin. Belum masuk tuh, Pak. Belum masuk. Meter kali 90. Belum masuk, Pak. Belum ada. Bu, dari MI Darul Hidayah sudah muncul nggak belum, Bu? Kita lihat di database MI ya. Darul Hidayah. Ya. MI Darul Hidayah sudah muncul belum? Belum nih, Pak. Belum masuk. Agak pecat ya. Bu minta dicek MI Sulaimani apa sudah ada belum? Belum ada, Bapak. Belum ada. Mungkin kenapa ya? Mbak, kalau di running reverse code-nya kayak apa, Mbak? Kalau di running di VS Code-nya itu tahapannya banyak, Mas. Kita harus nginstal library-nya dulu, nginstal Walkwie-nya, bikin teks. Pokoknya banyak deh tahapannya, ini nggak bisa cepet kita bikin Walkwie TOML-nya dulu. Terus kalau belum ada library-nya, install library-nya begitu. Soalnya kalau dari Walkwie-nya server busy terus. Kayaknya minta Iya. ini Bu, minta lisensi kayaknya itu Bu. Iya, dia minta lisensi, tapi lisensinya juga ini sih ke Walkwie kita. Jadi kita bikin akun Walkwie Bu, dulu, terus coba nanti MTPD penumpang, Bu. coba. Udah berhasil, Pak? Udah ada ininya belum? Sudah ada. Ketika di running dia bunyi Bu sensornya apa memang begitu ya? Dia langsung ngirim data nggak, Pak? JSON datanya muncul nggak? Dari Pamekasan Bu sudah muncul. Humidity 40 ketinggian air begitu.
Belum ada ya? Kok latitude longitude-nya bener di Coba Indonesia dicek. itu, Pak? Panduan Gresik sudah Iya, masuk nggak? dicek, sudah diganti. Oh, Belum dulu, sebentar. Pak. Sebentar. Bu, kenapa tuh minta pricing plans gitu, Bu? Ya, Minta pricingnya apa? muncul karena belum lisensi. Pricing. Muncul pricingnya Bu, bayar Mbak Suruh Oh, itu itu karena ya Kalau di ya. PHP berapa ya? belum lisensi. Karena itu yang gratis. Ya. Nah, gitu. Harusnya sih kalau jaringannya lancar, harusnya masuk ya. Tadi juga punya saya Enggak apa coba? berhasil Canva. masuk sekali, terus tadi yang punya saya masuk jam 13.57, masuk sekali, terus dia si walkie-nya langsung mati lagi itu karena jaringan biasanya. Kalau walkie memang kayak gitu. Izin, Tapi Bu. kalau saya pakai VS Code biasanya lancar sih. Izin, Bu. MTS Almarhamah Boleh. mulai, Bu. Udah masuk belum, Bu? Di situnya udah berhasil kekirim belum, Pak? Sudah. Bacanya apa? Yang serial di bawahnya kayak gini nggak? JSON data, terus nama, temperatur, humidity, itu udah kekirim, statusnya 200 gitu nggak, Pak? Bentar, Bu. Boleh. Hidayatul Umah, Bu. Ya, JSON datanya sudah keluar, nama MI Hidayatul Umah, temperatur sudah, tapi bunyi. oh itu bunyi karena si sensornya harus digeser-geser, Pak. Oh. Value-nya, value Ya sudah, sensornya. Bu. Yang seperti ini, Bu, ya. Sebentar. Ya. Ini udah belum sih? Oh, ini. Udah. Sudah di run, cuma munculnya Coba kita refresh dulu, apakah sudah ada yang lain? Satu Cirebon masuk Belum ada yang masuk nih, Pak. Kenapa ya? Ini servernya ini basi, Bu. Mohon ini izin, udah masuk ini, Bu. Halo. Iya, halo. Panduan Gresik sudah masuk belum? Belum Wifi ada nih, terhubung Pak. mengirim data ke server JSON data. Nama Imamatul Anwar sudah masuk, Bu. Temperatur 24, humidity Bukan 4. WiFi-nya susah terus Bu, gagal terus. Iya, itu soalnya karena pakai WiFi dari Walkwie-nya. Kalau saya dari VS Code tadi cepet. Ini belum ada nih, Pak. Masih belum ada yang nambah. Ya, makanya itu Bu ada 5 HST ada. Belum ada, Ibu. Belum masuk. Masih menghubungkan ke Sudah WiFi itu ya? semuanya, Bu. Sudah terkirim. apa Ibu kirim lagi Bu itunya yang pakai SSID-nya yang dari Viscode-nya Bu. Harganya mana ya? Eh, Aduh. Gimana, Pak, yang dari VS Code? Nah ini tadi kan di sini kan memang yang Ibu kirim kan masih Walkwie guys kan gitu, makanya mungkin pakai itu makanya nggak bisa nyambung gitu. Iya, kalau pakai yang ini tahapannya banyak, Bapak harus Iya sih ya, betul. install segala Betul, macamnya banyak sih. lama gitu. Nah, Makanya oke. banyak nggak bisa masuk Iya, servernya jaringannya. tadi ya gitu. Kita ganti lagi sebentar. Tadi nih ya, mana Kota Padang, kita coba, kita copy. Kalau gitu saya demo aja, karena ternyata jaringan Walkwie-nya masalah. Kalau Padang dimulainya dari 0 ya. Ini ganti. Masuk. Yang Bandung yang masuk mana Maaf aja? Bu, man 5 HST ada. Bentar ya, Bu. Nanti kita cek sama-sama. Kalau responnya sudah 200 oke, harusnya masuk. Man 1 Kota Padang. Kita save. Bandung Barat hadir. Nah, sekarang kita upload. Honda lagi hadir.
Nah, sudah. Kalau udah ada status 200, respon data berhasil disimpan, harusnya masuk, Bu. Wah, ini udah banyak nih. Enggak, Deng, masih, Deng. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya berhasil, Kayaknya dipakai dia berbarengan, nanti Bu. Jadi masuk di jadi Kota susah Padang, masuk kan begitu. buat Iya, wifi-nya. kayaknya gitu sih. Seperti itu. Nah, oke. Ini Itu saya udah masuk, Bu. udah MA ada, Model Anwar, Lamongan. belum ada nih, Pak. Belum ada. Tangerang, coba Tangerang. Susah Coba ya Bu, lihat nggak wifi-nya masuk-masuk lagi, Bu. nih. Iya, itu Ini karena sudah jaringan sih, Bu. Jadi memang Barat, apa udah ada, namanya? Bu. Saya juga memutuskan untuk menggunakan Walkwie yang ada di Visual Studio Code biar komunikasi protokolnya itu lancar. Nah, jadi singkatnya dalam Yayasan Nurul melakukan Huda, Tangerang. dalam melakukan monitoring ini tuh kita membutuhkan protokol yang digunakan di sisi websitenya dan di sisi device-nya. Nah, pada simulasi hari ini tuh kita menggunakan protokol HTTP, di mana protokol HTTP ini support dengan aplikasi website yang berbasis PHP. Jadi tadi websitenya dibuat menggunakan bahasa PHP, kemudian di dalam ISP-nya kita menggunakan protokol HTTP. Nah, untuk library-nya sendiri saya menggunakan Arduino HTTP client. Seperti itu. Nah, dalam konfigurasinya kita harus mengetahui server address-nya berapa. Kalau saya tadi website yang tadi itu di hosting saya tuh namanya danproject.myid. Kemudian API yang digunakannya itu dashboard madrasah, API POS. Nah, jadi data-data yang ini itu dikirim ke dashboard madrasah/API post.php. Nah, itu yang menyebabkan datanya bisa masuk ke website monitoringnya seperti itu. Belum ada yang berhasil ya. Masih ini Nah, jaringannya. susah masuk, Bu. Susah Salah ya. saya suruh berlangganan. Iya, itu kekurangannya Walkwie online. Seperti itu memang. Tolong dimulai dari awal, Bu. Kajak pengawas saja lah. Gimana, Pak? Bu, lambat. Gimana? Munculnya web Tolong server dimulai busy. dari awal, Bu. Iya, itu kalau web server busy memang ini server Walkwie-nya yang busy karena mungkin dipakai bersamaan dan dia ngaruh banget sama jaringan internet stabil atau enggak stabil seperti itu. Diulang, Bu, dari awal. Apanya yang diulang, Kalau Pak? sudah JSON data sudah muncul, Bu. Iya, JSON data dan ada tulisan status 200. Jadi kalau JSON data status 200 responnya sampai sukses, data berhasil disimpan sampai sini berarti datanya udah masuk. Biasanya gitu. Kalau masih baru JSON-nya doang berarti belum kekirim. Seperti itu. Walkwie-nya minta DP, Bu. Kenapa? Ini Walkwie-nya minta berbayar. Iya, bayar aja, Pak. Nggak bercanda. Gitu. Jadi simpelnya adalah Bisa di-cancel, bisa kok. jadi Bisa nyambung. Narsumnya Jadi- biar ngomong dulu, jangan rebutan ngomong. Wuih. Jadi simpelnya adalah di sini tuh saya mau mengenalkan protokol yang biasa digunakan dalam perangkat IoT. Jadi kalau kalau Bapak Ibu kan yang sudah terbiasa mengajari murid-muridnya tentang IoT itu biasanya pakainya aplikasi Blink, terus bikin bikin apa namanya? Bikin prototipenya pakai Arduino gitu. Nah, ini bisa alternatif yang lain, kita bisa bikin sendiri pakai ESP32. Terus kita bisa tambahkan protokol HTTP untuk mengirim data ke websitenya. Dan di websitenya juga kita bisa menggunakan
cukup menggunakan PHP itu sudah bisa membuat website monitoring seperti ini gitu. Nah, untuk membuat websitenya seperti apa, saya menggunakan banyak library kayak petanya ini, saya menggunakan Leaflet.js. Kalau Leaflet.js itu gampang ya Bapak Ibu, nggak usah di apa namanya, Itu menit aja lima nggak usah diinstal, kita cukup panggil aja pakai sebentar. Saya tampilin dulu mana ya. Oh, iso ganti tapi menit ganti kepala sekolah. Nah, Bu, kalau yang tadi dikirim tuh nggak ada database-nya ya? yang tadi enggak, itu database-nya punya saya. Iya, Saya bisa nggak mau diminta SQL-nya nggak, Mbak? SQL-nya kan ini ada, Pak. Tadi kan saya kirim Ibu, API.get. Nah, maaf ini Ibu. Izin. ya. Ini kok bunyi, Bu, bunyi. Iya, itu bunyi karena dia tuh ke-stuck gitu loh, Pak. Jadi harusnya bunyinya itu sekali, kalau habis bunyi sekali dia langsung masuk ke pengiriman data. Gitu. Nah, itu Oh, mungkin karena jaringannya, jadi dia bunyi terus. Harusnya tuh dia running ke program selanjutnya gitu. Ke delay bahasa ininya. Jadi dia Oh iya. programnya belum selesai, programnya belum masuk berikutnya, tapi dia masih bunyi gitu, masih ringing. Udah ada yang Harusnya masuk udah belum? nggak ringing. Kalau kalau jaringannya bagus tuh dia nggak ringing sama sekali gitu. Ini harusnya pengawas bisa Dulu, Bu. ikut kok. Jangan guru-guru aja. Nah, tadi ada yang minta SQL-nya kan, maksudnya minta SQL database-nya begitu, Iya, Bu. atau Minta SQL database-nya yang oh, kosong aja nggak apa? Contoh source code yang PHP-nya ada ada. isinya, yang udah ada isinya. Oke, ini saya download dulu deh ya. Kita kirim dia. Terima. Izin Bu, ini tampilan layarnya masih tampilan desktop ya Bu? Tampilan layar yang mana? Ini yang di share Yang screen. share screen-nya. Iya, masih. Ini saya kirim filenya sebentar. Ini sudah ya. Tabel IoT madrasahnya sudah saya kirim. Sama Bapak Ibu nanti bisa di-download. Kalau mau dibuat ulang aplikasinya bisa. Ih, udah banyak nih. Siapa nih yang masuk nih? Banjarmasin. Kota Banjarmasin udah masuk datanya. Iya. Terus dari Mataram. Mana nih? Hadir. MTSN 3 Mataram hadir. MTSN 3 Mataram udah berhasil masuk 61 nih. Cirebon udah Kota bisa. Banjarmasin hadir. Nah, ini terima kasih teman-teman yang sudah berusaha keras untuk mengirim data. Nah, itu jadi kalau berhasil nanti hasilnya seperti dari Man 2 Kota Banjarmasin sama MTSN 3 Mataram. Gitu. Kalau berhasil dia seperti ini. Nah, di sini yang warna biru-birunya bisa kita klik buat tahu detailnya. Namanya Man 2 Kota Banjarmasin, last update-nya tanggal 18 bulan 3 2025 jam 14.08.32. Jadi udah detail. Nah, jadi dengan shortcode yang tadi saya kirimkan, yang saya bagikan, Bapak Ibu sudah bisa bikin website monitoring skala nasional seperti itu. Kita bisa monitoring se-Indonesia. Kalau di Blink kan terbatas ya. Kalau buat sendiri enak kayak gini bisa banyak. Begitu. Gua semua enggak yang Rapatnya apa sih? Ngau lah ilmu. tinggal nih soal gitu. Bu, kalau Bandung dari mana itu, Bu? Kalau Bandung ini saya yang ngedami. Saya bikin dari Man 1 Kota Bandung kalau nggak salah. Sama satunya lagi coba-coba iseng. Belum dihapus gitu. Pemain tawur. 112. Masih baru 2 nih yang berhasil masuk.
Seperti itu. Bu, itu gratis, Bu. Apa bayar? Yang mana websitenya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Websitenya Pak? Atau Iya. apanya? Websitenya bayar karena Bayar, bayar. saya punya sendiri server. Jadi ini server saya pribadi. Oh gitu. Setelah pelatihan ini servernya juga saya delete. Bulan apa per tahun? Aku pakai yang 50.000 setahun, udah sama domain sama hosting. Gitu. Server Ini ada bunyi terus menerus gimana Ibu? Lanjutan Ibu. Coba di-refresh lagi, Bu. Refresh lagi. Belum ada lagi nih, belum nambah lagi nih. Izin Bu, ini bunyi terus menerus gimana Bu? Lanjutannya Bu. Iya, itu bunyinya terus karena programnya Mas, karena dia tuh belum Iya itu sama. runningnya belum selesai. Masuk gimana Bu solusinya? Iya. Bisa masuk nih. Kalau belum selesai kita nunggu ya. Iya, itu kekurangannya pakai Walkwi kayak gitu dia kalau programnya kalau nggak buzzernya dimatiin juga nggak apa-apa sih Pak, di delete aja buzzernya nggak apa-apa, Oh iya. biar nggak berisik. Tapi kalau programnya kan kalau Arduino kan baca dari atas ke bawah ya Pak. Kalau urutannya belum sampai ke bawahnya dia akan terus bunyi. Nah itu tuh kenapa dia lama ngebaca programnya karena nge-lag tadi, karena jaringannya tadi. Oke, makasih Bu. Gitu. Jadi kalau bunyi itu Itu programnya berhasil belum atau selesai. Terus saya baca. Belum. Halo. Halo. Iya, halo. Backend website backend ini ada di share nggak? Gimana, Bapak? Website backend yang projectnya ini ada di share nggak? Kalau menghubungkan itu Back end project gimana Pak? Kurang jelas Yang ini suaranya, yang maaf. bagian halo cek tes. Ya, Jelas halo. lah. Jelas? Yang website projectnya ini ada di share nggak? Gak kedengeran Bapak, suaranya hilang. Tes. Halo. Ya, halo. Putus-putus, Pak. Iya. Untuk yang website projectnya itu yang backendnya itu ada di share kan? Oh, ada. Saya udah share tadi. Apa dia? Pakai Google Drive. Saya share tadi di Google Drive. bagian Google Drive. Iya, tadi udah saya kirim di Google Drive, itu udah ada back end-nya, udah ada front end-nya, udah lengkap sama library-nya juga, library petanya, terus tabelnya saya pakai Bootstrap buat CSS-nya itu udah jadi seperti ini harusnya langsung. Gitu. Bisa dikirim lagi, Bu. Boleh di-share ulang Linknya. Bu untuk Google Link Drive. Drive. Sebentar. Maybe. Bu, bisa dikirim lagi. Bentar Pak, sebentar Pak. Di Google Drive saya, sebentar. Pelatihan program ini. Ada KTP lagi. Saya stop sharing dulu ya Pak. Itu ada yang di share sama Pak Burhani kayaknya itu linknya ya nggak sih? Ada yang nge-share itu Bu di chat. Udah ada ya? Bisa ya share juga. Iya tuh, udah di-share sama kok. Sama ya Bu. Sama. Sudah. Seorang konselor guru atau pendamping Di share kembali tadi lagi di rumah sakit. Sedikit lambat. Izin Bu, kalau Iya. Bu, bunyi untuk nggak ada suara lagi Bu. buzzernya bisa di custom nggak, Bu? Gimana? Untuk Kalau suara buzzernya itu bisa di Bunyinya custom sudah nggak? nggak ada bunyi lagi. Bisa. Itu dia kan pakai tune. Nah, si tune buzzernya itu
bisa diganti. Halo. Ya, suara tune-nya itu bisa diganti, Bapak. Kan dia main-main frekuensi. Nah, itu suara ininya bisa diganti. Ini kan kayak ada 1000, ini bisa diganti jadi 50 atau berapa gitu. Bisa diganti pakai musik. Pakai tune musik kayak piano, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu bisa. Izin Bu, izin Bu. Baik, Pak, Ini gimana? kalau bunyi udah hilang Bu, tapi ketinggiannya sudah mencapai. Gimana? Ini bunyi udah hilang Bu. Bunyi udah hilang. Iya, betul. Terus masih menunggu kita Bu ya. Dia udah ngirim datanya belum, Pak? Sudah belum. Data MTS sudah muncul Bu, nama sekolahnya. Belum ada sih ini, Pak. Masih yang terbaru tuh dari MTSN 3 Mataram sama Man 2 Kota Banjarmasin aja nih yang udah masuk. Yang lainnya masih belum berhasil kayaknya. Bu, Ya Bu. ada live YouTube nggak? Live YouTube ada harusnya dari panitia, Pak. Ini di live YouTube kok nggak ada ya? Kalau itu saya kurang tahu. Saya bukan panitia soalnya. Kayaknya sudah Gitu. terkirim datanya, Bu. Sudah, Kak, kayak sudah ada 200 respon 200 gitu. Belum ada, Pak. Yang terbaru masih ini, Pak. Masih baru 2 nih yang berhasil. Gitu. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya sudah tersampaikan sih, Pak. Jadi saya mau menyampaikan tentang protokol HTTP yang digunakan di ISP 32, kemudian apa namanya? Cara membuat websitenya, ada backend, ada front end, ada database. Itunya secara umum sudah. Selebihnya tinggal dicoba-coba gitu paling. Yang di tabel IoT-nya yang apa ya, Bu? Coba ente. Gimana, Pak? Yang di tabel IoT-nya yang dipilih apa ya? Gimana ya? Yang di tabel ini. Tertinggal jauh, Mbak. Suaranya hilang, Pak. Gimana, Pak? Ada lagi yang mau ditanyain tentang walkWing-nya atau dari sisi hardware, perangkat Kalau simulasi, back-end, dari front-end? sisi Visual Studio Code-nya itu gimana Mbak cara runningnya? Kalau dari Visual Studio Code, kalau sudah diinstal, karena kan dia nginstalnya banyak banget nih, Pak. Bentar. Yang pertama, Bapak harus install dulu ini platform IO. Kalau udah download platform IO, install walkWing-nya, library walkWing. Terus kalau udah install library walkWing, nanti bikin file, ada namanya walkWing TOML, bikin file kayak gini. Terus ini dapat dari mana? Dapat dari .pio, terus build, terus ISP32, pilih boardnya, terus nanti ini di copy URL-nya, paste di sini. Nah, ini tuh memang tutorialnya agak rumit gitu. Nggak simpel, nggak diinstal langsung jadi. Nggak. Kita juga harus tambahin library ke setiap project yang mau kita bikin. Nah, itu untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat YouTube aja untuk panduan install walkWing di Visual Studio Code.
gitu. Itu enggak, kayaknya saya nggak cukup 1 jam buat menjelaskan bagaimana install ini. Gitu. Jadi bagian ini memang saya skip. Bapak Ibu bisa install sendiri, nonton dari YouTube gitu. Nanti ngerunningnya kalau programnya udah jadi tuh dia ada di SRC, terus main C++ di checklist. Kalau udah di checklist masuk ke diagramnya, nanti tinggal di run seperti itu. Mirip-mirip sama yang di tampilannya tuh mirip sama yang di websitenya gitu. Berarti yang di VS Code itu yang harus diinstal apa aja Bu tadi Bu? Punten. Platform I/O, library Walkbee. Ayo, kemudian Walkbee. Dah, nanti selebihnya Hanya itu Bapak saja. Ibu bisa ya itu aja nanti pasti nggak akan langsung berhasil sih, tetap harus ada nambah ID nambah itu. Nah, itu bisa dilihat di YouTube gitu, bisa lihat tutorial di YouTube atau browsing karena banyak kondimen kecil-kecil yang perlu ditambahin gitu. Sudah minta nomornya Bu. Tidak lanjut. Nomor saya di email aja ya Pak. Boleh hubungi saya melalui email di efrindren23@gmail.com. Mbak, Itu di obrolan aja ketik. Bu. Untuk proyek IoT yang sekarang dipelajari itu nanti pada akhirnya itu bisa bernalar kemana aja sih untuk penerapannya gitu nanti kira-kiranya gitu aja. Bisa ke buat prototipe Pak. Kenapa kayak gitu? Dah. Bu Nurul, itu kelihatan auratnya tuh. Guru madrasah, Namanya Burundul, bukan Bu Nurul gitu mah. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi saya di sini efrindren23@gmail.com. Minta kirim ulang. Ini saya sudah tulis ya. Kirim emailnya ulang. Tadi terlambat di rumah sakit. Ada di chat Bu, ada di chat. Ini di chat masih ada. Ini yang di Google Drive ini untuk install ini ya, untuk aplikasinya. Bukan untuk install Ibu, tapi itu komponen untuk membuat aplikasi ini tuh kita butuh back end sama front end. Back endnya di back end itu ada endpointnya itu ada yang endpoint get, endpoint post. Nah, itu back endnya. Kemudian untuk front endnya di situ yang index.php begitu. Jadi membuat website ini terdiri dari back end dan front end, dan itu yang udah saya kirim gitu. Soalnya tadi saya agak terlambat masuk Bu, masih di Iya, nggak apa-apa Ibu. sementara di Gitu. Yang ngomongnya sih biar bisa memfasilitasi anak-anak muda, tapi di onum itu adalah omong kosong. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Bu, apa? untuk materinya Bu, presentasi Materinya. penjelasan Oke, sebentar. Saya kirim lagi ya. Iya, yang file PPT-nya soalnya. Ini tadi terlambat menyimak informasi. Paling yang fenomenal dan sangat kelihatan tuh ya ketika Sebenarnya itu ambil orang-orang sudah atau di Indonesia. Nah, itu sudah saya kirim ya Bapak Ibu. Ada Jarak API sama API biar sama. Anunya nama filenya tadi cari-cari. Ini saya sudah upload ya Bapak Ibu, website monitoring namanya yang PowerPoint. Gimana ya? Belum ada ini, belum dapat. Film jaringan ini masih agak soalnya lagi di
Iya Ibu nggak apa-apa. Nanti bisa berbagi di temannya, mungkin Bapak Ibu ada grup WhatsApp, mungkin aku nggak tahu, Ini ya, bisa yang di-share ini di sana gitu. tabel tabel lihat madrasah ini. Ini. Ya udah ikuti Kalau aja itu, dulu, bro. kalau itu database. Oh, ini yang database. Kalau yang lainnya, selain ini, Yang PowerPoint-nya sudah saya kirim ya Ibu. Itu udah ada di room, di meeting chat. oh di kolom chat juga. Ini saya masih baru dapat ini yang untuk tabel madrasahnya. Itu PPT-nya belum. database. Oh, iya. Ya, saya Di, save di, dulu jangan sampai habis dia. di PowerPoint itu sudah ada link menuju database-nya, link menuju websitenya, sama link untuk ke Walkwie-nya gitu. Di dalam PowerPoint-nya sudah saya pisahkan seperti itu. Ya, saya masih sementara mencari PowerPoint-nya ini. Mana ya nomor PPT-nya ya? Judulnya PPT. Dalam masyarakat Belum dapat ini. Begitu. Ini. Bertanya Bu, untuk struktur database-nya tadi gimana ya Bu? Struktur database-nya gini Mas, banyak orang yang saya pakainya ini aja. Saya bikin tabel di database-nya, kolomnya ada ID, nama, temperatur, humidity, ketinggian, latitude, longitude, sama grade add. Grade add-nya pakai timestamp. Timestamp-nya yang current time aja. Jadi si timestamp ini yang grade add kita nggak perlu upload, nanti udah auto keisi sama database-nya. Dia kirim kapan, jadinya kapan. Oke, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak, Bapak. Mbak, ini proyeknya buat apa ya? Maaf, saya ketinggalan. Proyeknya bikin website monitoring Bapak. Website monitoring untuk IoT, perangkat IoT. Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu sedang membuat website monitoring dan melakukan pengiriman data ke websitenya. Jadi selain kan kemarin kita udah bikin Walkwie-nya, bikin simulatornya, terus sekarang kita kirimkan data itu ke website agar bisa dimonitoring. Nah, ini sudah ada beberapa sekolah yang berhasil mengirimkan data ke database-nya seperti itu. Sistemnya CRUD ya, Mbak ya? Iya betul. Terus yang dipakai saya cuman pakai dua, ini cuman pakai put sama get doang, nggak pakai yang lain. Cuman yang get-nya Menggunakan doang. PHP ya, Mbak? PHP. Pakai PHP cukup karena protokol di ISP-nya saya pakai HTTP, jadi pakai PHP. Kalau misalnya pakai protokol buat kirimnya kita pakai protokol MQTT, kita bisa buat pakai React.js. Oh. Gitu. Jadi karena protokol yang saya pilih di ISP-nya saya pakai HTTP, maka websitenya saya buat berdasarkan PHP begitu. Multi Daripada user ya, Mbak? bikin di Blink kan, kalau bikin di Blink kan kita ketergantungan sama aplikasi orang. Kalau bikin sendiri menurut saya lebih useful begitu. Mantap, Mbak, mantap. Multi user gimana, Pak? Maksudnya nanti kalau yang mau ngirim punya buat daftar akun sendiri gitu ya? Kebetulan ini website saya pribadi, hosting saya pribadi. Kalau nanti mau ngirim ke sini mungkin dalam waktu 2-3 hari ke depan websitenya udah nggak ada. Saya delete. Gitu. Jadi Gitu. disarankan memang Bapak Ibu bikin aplikasi ini di server sekolah masing-masing atau di local host juga bisa. Gitu.
Ini saya mendemokan saja begitu. Nanti nanti website ini dalam 2-3 hari ke depan juga sudah hilang dari internet begitu. Baik, Terima kasih Bapak. ya sama. Mantap. Lanjut, Mbak. Izin Ya. tanya Bu, kalau misalnya hosting sendiri itu bagian mana ya Bu yang perlu disesuaikan di Yang backend-nya? perlu disesuaikan itu ininya Mas, sebentar. Kita balik lagi ke sini ya, ke Visual Studio Code-nya. Ada bacaan ini, connect. Hanya di sini saja. Di sini Mas bisa ganti user, password, sama database-nya apa. Cukup menyesuaikan ini sama di bagian insert-nya. Ini kan ada select from tabel IoT Madrasah. Ini kan ini disesuaikan sesuai dengan tabel yang Bapak Ibu bikin gitu. Kalau saya namanya ini dan nanti nama-nama tabel, nama-nama user, nama-nama database ini yang disesuaikan begitu. Harusnya kalau sudah sesuai, aplikasi ini langsung berhasil kok, langsung tampilannya langsung seperti ini. Kalau misalnya sudah disesuaikan, gitu nggak perlu penyesuaian banyak. Ya siap, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu, mohon maaf mengganggu Bu, mau bertanya Boleh, sedikit. boleh. Kebetulan saya tertinggal mungkin sekitaran 20 menit tadi dari awal. Jadi ada mungkin bagian konfigurasi dari aplikasinya dengan HTML, Bu. Oke. Itu yang belum saya tahu caranya seperti apa. Mungkin ada lewat XAMPP tidak ya, Bu? Oh enggak, kebetulan saya langsung di log di internet, jadi dia langsung kirim ke API-nya. Jadi dari perangkatnya dia Iya. langsung nembak ngirim data ke API ini. Nah, ini tuh alamat API yang sudah saya taruh di server saya. Nama servernya saya buat ini downproject.myid. Ini server addressnya. Kemudian API-nya ini. Jadi si perangkat ini dia mengirimkan raw data JSON dalam bentuk string ke API ini. Kemudian dari API ini disimpan ke database. Begitu. Setelah disimpan di database, nanti datanya akan muncul di sini. Seperti itu. Nanti datanya berupa data-data seperti ini. Gitu. Untuk akses database-nya, Bu, kira-kira lamanya apa ya, Bu? Oh, database-nya nggak bisa diakses, Pak. Itu database saya. Oh, iya ya. Jadi penyesuaiannya dengan nama database yang Ibu kirim. Betul. Oh, Tadi iya. tadi kan saya udah ngirim di PowerPoint tuh, di PowerPoint Iya, iya, udah iya, ada iya. ibaratnya kayak back end front endnya saya udah kasih, tinggal disesuaikan nama tabel, database, hostingnya apa, segala macamnya begitu. Iya, iya, Bu. Berarti config-nya lewat API ke aplikasinya Ibu ya? Iya, Iya. Oh, iya. seperti Kalau itu. gitu kita tidak bisa rubah untuk share interface-nya ya, Bu? Ini maksudnya UI-nya. Iya, UI-nya. UI-nya kalau Bapak mau ubah bisa. Soalnya di PowerPoint yang saya kirim juga kan itu ada link Google Drive. Di dalam Google Drive-nya itu ada backend sama front end. Nah, front end-nya itu bisa Bapak atur sendiri lagi, bisa Bapak sesuaikan lagi. Oh, Kalau kalau saya kan memang bikinnya sederhana nih, hanya seperti iya. ini. Hanya tabel sama sama peta. Nah, di sini di index.php-nya Bapak bisa sesuaikan mau nambahin dashboard kiri, sidebar, navbar, header atau Hmm. apa bisa disesuaikan. Kalau saya kebetulan
contohinnya simpel, yang penting ada peta nasional, ada tabel gitu. Sangat bisa Berarti disesuaikan. kalau saya ganti UI-nya, nanti indeksnya cuma berubah di komputer saya, gitu. Betul. Oh, iya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Saya coba dulu. Sama-sama. Iya, Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau platform database yang dipakai itu apa ya, Bu? Saya pakai MySQL. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini materinya memang sangat sangat tidak mengcover keseluruhan karena dalam waktu 2 jam untuk menyampaikan ini sulit. Tanya Jadi Bu. harapannya memang eh, harapannya memang targetnya untuk ini tuh untuk guru-guru yang mengajar di tingkat SMA yang memang guru-gurunya tuh sudah terbiasa menggunakan PHP, sudah terbiasa menggunakan server, sudah terbiasa menggunakan SQL gitu. Jadi saya tidak membahas itu lebih jauh begitu. Baik, Bapak ada yang ingin ditanyakan? Saya. Iya, boleh, boleh. Iya, Halo. silakan. Iya, silakan. Saya Nur Hafiz, saya dari Sumsel Musirawas. Iya, Ini nanti Bapak. linknya Bu dibagikan ke YouTube nggak? Untuk dilihat dari awal lagi. Karena saya kurang konsentrasi. Harusnya ada ya, boleh tanya panitia aja, Pak. Harusnya ada. Panitia penyelenggara yang menyiapkan link Kalau YouTube, di live chat, Bu. streaming dan lain-lainnya gitu. Karena tadi sinyalnya juga kurang baik, jadi agak mutus penjelasannya. Jadi kami pengen ulang lagi, nanti ada nggak link YouTube-nya biar saya nanti lihat ulang. Ada Kang, ada. Tadi di chat Ada, di harusnya obrolan. ada. Oke, siap-siap. Terima kasih kalau ada. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ayo nanya lagi. Mau nanya, Mbak? Izin Bu, mau tanya. Boleh, boleh, boleh. Perkenalkan ulun, saya Ahmad Ridwan dari Mandua Kota Banjarmasin. Oke. Kalau boleh tahu Ibu bikin mapnya itu pakai apa ya, Bu? Leaflet. Saya bikin pakai Leaflet JS. Oh, Manggil library aja Mas nih. Mana ya? Bootstrap. Nih, leaflet ini. Saya tinggal panggil Oh. ini. Ini tuh dia Iya. udah CSS dari sananya. Jadi nggak perlu install macam-macam, tinggal dipanggil. Terus nanti tambahin marker. Nih, L marker. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu. Dokumentasinya ini kok enak banget, Mas. Nih, Leaflet JS. Bundle Nah, ini saya library-nya di biasanya mana, pakai Mbak? ini. Nih, ini nih enak banget pakai Leaflet JS nih, Pak. Ini tinggal di copy, diambil buat bikin marker-marker kayak gini. Pokoknya ini tutorialnya udah banyak, dokumentasinya juga lengkap banget tuh. Pakainya ini paling gampang. Oke, siap. Makasih banyak, Bu. Iya. Apa itu Di mana web dapatnya tuh, apa? Mbak? Library-nya ada. Leaflet JS. Sama saya CSS-nya pakai Bootstrap. Ini sebenarnya benar Pak. Bootstrap 5. Ini buat bikin CSS-nya, JS-nya. Jadi biar big tabelnya lebih bagus, nggak kotak-kotak, biar lebih terbentuk gitu. Pakai ini aja 2 nih, Bootstrap sama Leaflet. Gitu. Jadi izin Bu, ini untuk leaflet dengan
Bootstrap. Yang mana Bootstrap? Ini kalau saya ini dari mana? Ini memang untuk pemrograman website ini pernah kita gunakan, tetapi masih kita menggunakan yang HTML dan CSS. Hanya misalnya kayak peruntukannya itu, misalnya seperti kayak kemarin pembuatan toko online, tinggal untuk disambungkan itu belum. Iya, Kalau itu kurang kurang back end-nya aja itu, Bu. Jadi kalau misalnya baru sampai di front end, baru sampai tampilannya tapi belum terintegrasi itu mah kurang back end aja, Bu. Tinggal nambahin back end. terus yang Pakai apa aja biasanya Kak? JS masuknya. JavaScript bisa, soalnya ini Nah, juga saya pakai JavaScript kok. ya maksudnya Nih, ya, kan yang bisa, untuk bisa. HTML, CSS. Berarti untuk yang backend itu PHP masuk backend ya. Ya, Kalau nggak ada nggak bisa jalan nggak bisa. logikanya. Kalau kalau nggak ada API gini-gininya nggak bisa. Tidak terintegrasi dengan tabel database-nya begitu. Kan nanya dong Kak, personal sih. Boleh. Main Flutter nggak Kak? Flutter belum, masih sampai React. Ayo mantap-mantap, lanjut Kak. React.js soalnya udah useful banget kan, baik kebutuhan aja ya, belum ada kebutuhan pakai Flutter jadi belum coba. Iya, iya, iya. Lagi rame. Iya, Flutter lagi rame banget. Di LinkedIn juga orang-orang udah pada pakai Flutter. Mbak, Leaflet itu buat apa sih, Mbak? Leaflet itu namanya kalau kita bilang, kalau aku bilangnya kayak library. Sama dengan Bootstrap gitu ya? Kalau Bootstrap CSS. Ya. Oh, Kalau Bootstrap library. itu Kalau Leaflet, CSS-nya, kalau library apa? kalau Leaflet itu library peta. Kalau saya biar mudah library peta. Jadi kalau saya butuh butuh memvisualisasikan peta, saya Hmm. pilihnya Leaflet begitu. Bootstrap itu masuk Soalnya dia library Kak. gampang, tinggal tinggal di tinggal dipanggil pakai link, bisa sudah begitu. Ngambilnya di Docs sama ya, Mbak? Hmm, Leafletnya maksudnya di leafletnya di Docs ya? di di Docs gimana tuh Mas maksudnya? Itu kan ada download, ada Docs. Oh, ini aja di overview juga bisa, di tutorial juga bisa buat Oke, ngambil-ngambilnya. oke. Oh ya, oh Nih, ya. dia udah Oh ngasih ya, tahu ya. tuh kayak Benar. ambil linknya, tinggal comot, Iya, comot, comot, copy paste iya, jadi sudah. iya, iya, benar. Makasih. Sama-sama. Bu, kalau ini itu projectnya yang ngambil website UI-nya bisa linknya langsung masuk di diterapkan link di ini ya, framework HTTPS kode Leafletnya. Igniter apa Laravel bisa nggak Bu itu? Laravel. Iya, Laravel bisa karena bisa. Laravel PHP. Soalnya kode Igniter bisa juga ya? Kode Igniter juga bisa. Bisa Oke, bisa. oke. Malah ini nggak perlu pakai Laravel karena kan Terlalu kompleks, cukup terlalu kompleks. cukup apa? Saya cukup bikin 4 file PHP aja websitenya udah jadi gitu. Kalau Laravel kalau memang projectnya besar sekali dan butuh API yang banyak, handle data banyak, bisa pakai Laravel. Tapi kalau kalau sekedar bikin dashboard monitoring ini nggak perlu pakai Laravel, Pak. Berat. Cukup pakai landing page Bootstrap aja cukup ya, Mbak. Cukup sama sama backend-nya ada beberapa tambahan buat menghubungkan ke database-nya. Hmm. Yang tadi yang kalau dibilangnya halaman CRUD ya. Iya. Halaman CRUD, read, update sama delete-nya udah cukup itu aja. Sip. Daripada pakai Blink gitu kan. Kalau pakai Blink data monitoringnya terbatas, konfigurasinya juga dikasih unique number yang panjang-panjang aneh-aneh, itu mendingan buat sendiri begitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan seputar REST API, PHP, SQL? Pertemuan berikutnya di
Tanggal Sudah berapa? selesai. Oh, udah selesai. Ini udah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. jadi konsepnya di 3 pertemuan terakhir itu kan ada pengenalan buat anak SD. Saya konsepinnya seperti itu, bisa pakai Scratch. Kemudian anak-anak SMP atau SMA bisa buat prototype dengan Walkme gitu kan. Terus nanti di skala yang lebih tingginya lagi kita bisa buat sekalian sama website monitoringnya, dan semuanya di yang Walkme sama yang hari ini ada hubungannya gitu. Setelah bikin prototipenya, sekarang kita coba nih prototipenya dihubungkan ke internet seperti apa caranya, kemudian mengirim datanya pakai Iya, protokol apa begitu. iya, iya. Terima kasih, Mbak. Saya dapat ilmunya hari ini, Mbak. Iya. Sama-sama, Bapak. Izin tanya Mbak, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Ya, untuk yang sesi kedua Walkwi itu apa ada tutorial atau materinya Mbak yang untuk di-share? Oh, kalau materi dari saya ada sih, Pak. Bentar. Yang Walkwi Mbak ya? Iya, yang Walkme. Sebentar. Saya upload lagi. Nah, tapi eh, tutorial-tutorial yang saya buat itu memang umumnya untuk yang sudah terbiasa menggunakan itu gitu loh, Pak. Jadi tidak detail. Jadi tutorial Walkme-nya nggak tidak detail dari nol banget gitu. Karena memang targetnya itu ke guru-guru yang sudah familiar dengan simulasi IoT seperti itu. Jadi tidak dari awal. Ya, kalau saya lihat sih itu Mbak, sekilas mempelajari kemarin sih bisa digunakan pemrograman robotik kayaknya. Betul, buat prototype IoT. Walkme itu spesial IoT, Pak, di simulasinya. Spesialisnya untuk itu. Kalau robotik tuh lebih kompleks kan dia, soalnya ada robot sumo, ada robot land follower, itu di Walkme sulit. Tapi kalau di Walkme itu bisanya kayak bikin prototype simulasi buat banjir, traffic light, smart home, kayak gitu bisa. Untuk materi yang Walkme sudah saya kirim ya, Pak, ada di chat grup. Siap Pak, terima kasih. Oke. Mungkin bisa Kalau tanya ada, untuk panitia kalau enggak Mbak ya? kalau untuk materi yang pertama Bu, ada PowerPoint-nya? Ada nih. Ya, yang pertama itu untuk pengenalan AI dan coding. Scratch. Bukan. Yang di materi pertama. Oh, Pengenalan sebentar. AI dan Saya coding. lupa. Iya, saya lupa itu materinya yang mana, sebentar. Yang AI itu dapat ini PPT AI dan coding yang hari pertama. Yang pengenalan media ajar itu ya? Iya, Oh, iya, iya, sebentar ini saya upload juga. itu yang belum didapat. Ini sebenarnya cuman introduction aja gitu, Bu. Nggak apa-apa supaya komplit. Karena ini untuk karena tadi agak terlambat ini untuk karena kita di jenjang MA ini ya anak-anak juga kan masih banyak yang asing dengan bahasa-bahasa pemrograman ini sehingga memang kalau baru sebatas pada tampilannya belum kita coba untuk hostingnya belum cobain untuk ininya itu pun masih yang sederhana Betul, betul. karena memang saya saja karena kita juga yang backgroundnya dari
ekonomi karena memang kita sesuaikan saja dengan apa indikator materi seperti kalau di kelas 12 itu misalnya pemanfaatan TIK dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Jadi itu yang kita anu. Nah, kemudian kayak Walkway ini yang kemarin kita terapkan itu baru sebatas pada contohnya kayak membuat untuk lampu-lampu jalan itu, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu jalan. Yang penting kan kalau pemrograman sesuai kebutuhan sekolah aja. Iya, iya. Tidak patokannya tidak harus A B C D, yang penting SDM di sekolahnya ada, anak-anaknya juga paham arah tujuan belajar pemrograman itu apa. Kan sebenarnya kalau pemrograman kan ngasah logika. Kalau terasa pakai metode apa aja bebas. Ya, memang hanya ada beberapa anak-anak saja itu yang memang kadang sudah menginginkan menyambungkan dengan JavaScript-nya, walaupun saya kasih minimal 2, misalnya di PHP atau CSS atau yang HTML untuk codingnya, nanti mereka bisa kembangkan sendiri seperti itu. Karena memang waktunya juga cuma 2 jam pelajaran kalau untuk di umum. Iya, Ibu. Itu saja ini, karena kita juga masih harus banyak berlatih juga karena sesuai kebutuhan saja kita belajar spesialisasinya. Baik, Ibu, baik. Ya, ya, terima kasih, Bu. Kalau untuk di Google Drive ini, Bu, ini untuk aplikasi pendukung untuk kita masuk di Walkway ini. Bukan, di Google Drive itu back end dan front end websitenya, Ibu. Terus untuk penggunaannya bagaimana yang ini untuk yang di Google Drive ini? Itu untuk buat website ini. Tadi ada yang minta, Mbak, itu websitenya back end front endnya di share. Nah, itu halaman website ini terbentuk dari 4 halaman tadi. Gitu. Itu dia fungsinya untuk menerima data dari ISP-nya. Jadi kan tadi kan kita ngirim data, terus diolah tampil di sini gitu. Internet service providernya ini? Enggak, bukan, itu programnya aja. Kalau servernya ini punya saya pribadi, yang saya share hanya programnya saja. Begitu. Ya, udah habis waktunya, Bu. Iya. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Baik, Bapak Ibu. Burung ngerewong rame. Apa namanya? Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan ngaji kurikulum pada sesi ini, yaitu sesi terakhir, Bapak Ibu, telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber atas ilmunya yang sudah banyak berbagi dengan kami semua. Tentunya harapan kami semoga ilmu yang sudah di-share oleh Ibu narasumber dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu pada khususnya dan pada peserta didik pada umumnya. Baik Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ingin menyampaikan kembali ngaji kurikulum dapat sudah saya share link YouTube KSK Madrasah di grup. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti kami akan upload dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Jadi Bapak Ibu dapat menyaksikan kembali di link YouTube-nya KSK Madrasah. Mungkin Bapak Ibu benar-benar seperti itu dulu ya dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Ibu. Begitu juga kepada Bapak Ibu ilmunya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya sudah setia bergabung. Terima kasih banyak, Bu, ilmunya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu. Untuk itu kami akhiri sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dan berkah.
Amin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu. Dokumentasinya Terima nggak kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya, izin lab. Bu Epdi, terima kasih semuanya. semuanya. Terima Semoga kasih Bapak Ibu Ibu. sekalian. Berkah-berkah. Akan menampilkan pelaksanaan siswa pada tes IDTM dan PJJ Download, pada tahun. download. Izin live ya Bu ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Pamit Bu. Assalamualaikum. Foto Tutorialnya ya bersama, Bu, foto jangan bersama. lupa. Kita tetap harus belajar lagi nih. Kalau lagi download Bu, jangan terputus. Ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Suara itu ditanya suara itu. Gak 200. Assalamualaikum. Mohon maaf izin bertanya Bu. Terima kasih Ibu. Lagi bertanya sih Ibu Tekuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin pamit. Mangga, mangga. Baru di-download, jangan dimatikan dulu ya Bu. Ini masih download. Assalamualaikum. Kalau link sertifikatnya di mana Bu jadinya Bu? Kamu ujukan longok by bantuan jadi. Izin Oh, Pak, yang mana? ada sertifikatnya Pak? Ada pohon deh. Oke. Gampang fisik. Izin tanya link absennya di mana Bu? Absennya di mana Bu? Alhamdulillah sudah terdownload media ajar. Mudah-mudahan lancar. Pak, bagi via WA Pak. Kita bisa buka Ada yang lewat sementara Zoom. belum selesai mendownload ini, masih sementara proses. Bagi via WA Bu. Oke. Jadi sertifikatnya di mana Bu? Sertifikat dan absen. Halo? Halo? Iya, halo. Untuk absennya di mana ya? Ibu yang dari Man satu Wakatobi masih ada nih. Udah biarin aja. Kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang tuh gini.
Bapak dan Ibu silakan meninggalkan ruang Zoom karena sudah berakhir dan mau kita akhiri Zoom ini. Terima kasih.